this. Zano official. Lo semua pasti udah gak asing lagi kan sama nama Godzilla. Yang gak heran aja sih, raja dari para monster. Tapi bro, pernah gak kalian kepikiran kalau versi Shin Godzilla ini tuh beda banget dari Godzilla biasanya? Oke, sini gue jelasin. Awalnya, makhluk ini cuman hewan laut prasejarah biasa. Tapi gara-gara limbah nuklir yang dibuang ke Teluk Tokyo lebih dari 60 tahun lalu, dia pun akhirnya bermutasi jadi monster super ganas. Gak cuman gede dan menyeramkan, Shin Godzilla ini juga berevolusi gila-gilaan dalam waktu singkat. DNA-nya bisa berubah dan beradaptasi sama situasi apapun. Kayak punya kekuatan mutasi bebas sesuka hatinya dia. Makhluk ini muncul pertama kali di film Godzilla tahun 2016, alias dengan sebutan nama Shin Gojira, dan langsung bikin Tokyo heboh dan kacau. Dari bentuk awalnya disebut Kamata-kun, dia berkembang jadi Shinagawa-kun, terus lanjut ke Kamakura-san, dan terakhir berubah ke bentuk paling sadis dan masif, bentuk keempat alias Shin Godzilla yang kita kenal sekarang ini. Oh iya bang, kok bisa disebut Kamata-kun ya? Dan bagaimana Godzilla ini sampai bentuk yang keempat? Jadi gini bro, kenapa disebut Kamata-kun? Ia ini muncul di distrik Kamata, dijuluki oleh fans sebagai Kamata-kun. Ia berbentuk seperti ikan besar merayap dengan mata melotot dan insang aktif. Ia juga tidak memiliki tangan dan bergerak merayap seperti ular laut, simbol mutasi awal dan efek limbah nuklir terhadap ekosistem. Lalu, bentuk ketiganya dinamakan Shinagawa-kun. Ia muncul di wilayah Shinagawa. Fans menyebutnya Shinagawa-kun. Ia berevolusi signifikan, mulai berdiri tegak, muncul tangan kecil, dan keseimbangan tubuh mulai stabil. Ia juga menggambarkan fase transaksi biologis dari makhluk laut menjadi makhluk darat. Bentuk keempat, Kamakura-san. Badannya luka-luka dan berdarah kayak zombie. Bisa nyembur atomic breath dari mulut, punggung, dan ekor. Lalu, bentuk yang terakhir yaitu Shin Godzilla Final Form. Bentuk akhir dengan tinggi mencapai 118 meter. Ia memiliki kulit keras dan hangus, pancaran cahaya merah dari tubuh, dan struktur ekor panjang dengan wajah humanoid. Mampu mengeluarkan atomic breath, sinar laser dari mulut dan ekor. Ia berepresentasi puncak dari bahaya evolusi nuklir dan ketidakmampuan manusia mengendalikan kekuatan alam. Di tahap ini, tingginya mencapai 118 meter, panjangnya 333 meter, dan beratnya 92.000 ton. Gokil gak tuh? Yang bikin ngeri banget adalah napas atomnya bisa nyapu bersih kota, dan pancaran energinya bisa satu wilayah hancur. Ini bukan Godzilla biasa, ini kayak dewa penghancur yang muncul dari kesalahan manusia itu sendiri. Bahkan, ia sampai dijuluki sebagai inkarnasi Tuhan dan Doom Inevitable alias bencana tak terhindarkan. Dan lucunya, monster segila ini dulunya tuh gak langsung jadi jahat. Bisa dibilang dia lahir karena disakiti, dibuang, dikucilkan, bahkan diracuni, dan akhirnya jadi versi paling brutal dari dirinya. Jadi, kalau lo tanya, apakah Shin Godzilla dulunya baik? Ya bisa jadi sih bro, tapi karena pengkhianatan manusia, dia pun berevolusi jadi makhluk paling sadis dan gak bisa dikendalikan.